Tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilihan tahun 2020 dalam kondisi COVID-19. 1. Tahap penerimaan. Pada tahap penerimaan logistik pemilihan di KPU Kabupaten Kota, penerimaan di PPK, penerimaan di PPS, dan juga penerimaan di KPPS, perlu melakukan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh terhadap seluruh tim pengantar barang logistik. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap barang logistik. 3. Berkas dokumen tanda terima sebelum diserahkan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap dokumen yang masih terbungkus dengan plastik. 4. Tim petugas penerima logistik wajib mengenakan alat perlindungan diri, paling kurang berupa masker. 5. Dalam melakukan pencatatan dan penandatanganan dokumen penerimaan, diwajibkan menggunakan alat tulis masing-masing. 6. Sebelum dan setelah selesai melakukan proses penerimaan, petugas diharuskan mencuci tangan dengan memakai sabun cair. Para petugas penerima logistik harus mempersiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen berupa 1. Daftar alokasi kebutuhan sesuai jenis dan jumlah. 2. Surat jalan dan bukti tanda terima barang. 3. Berita acara hasil pemeriksaan. Menandatangani surat jalan, BTTB dan BAHP. Apabila terjadi kekurangan logistik dari penyedia, pejabat pembuat komitmen berkoordinasi dengan penyedia dalam pemenuhan kekurangan. Penerimaan logistik di TPS dilakukan paling lambat 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara. 2. Tahap penyimpanan. Proses penyimpanan logistik dilakukan setelah barang logistik diterima oleh KPU Kabupaten Kota dari penyedia sampai dengan penyaluran logistik dari gudang KPU Kabupaten Kota. Agar penyimpanan logistik efektif dan efisien, KPU Kabupaten Kota harus memperhatikan faktor sebagai berikut. 1. Pemilihan lokasi mempertimbangkan jalur cepat, mudah diakses, dapat diawasi oleh satuan kerja KPU Kabupaten Kota, dan bebas banjir. 2. Bila tidak memiliki gudang, dapat meminjam atau menyewa gedung, rumah, toko, atau ruko. 3. Barang logistik diterima selanjutnya disimpan berdasarkan jenis logistik yang diterima. 4. Pencegahan kebakaran, hindari penumpukan bahan-bahan atau material yang mudah terbakar, serta dipasang alat alarm kebakaran dan alat pemadam kebakaran. 5. Keamanan tempat penyimpanan logistik dilakukan dengan pemasangan pagar keliling CCTV, alarm, penerangan, dan juga petugas keamanan pada area tempat penyimpanan logistik. 6. Pengaturan ruang penyimpanan logistik, aksesibilitas penyimpanan memperhatikan posisi dinding dan pintu. Penyimpanan logistik di tingkat PPK, PPS, dan KPPS harus memperhatikan keamanan barang logistik selama masa penyimpanan di PPK, yaitu tidak membuka, merusak, atau menghilangkan logistik, dan melakukan koordinasi dengan camat, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk pengamanan logistik selama penyimpanan logistik di PPK. 3. Tahap penyortiran, pelipatan, dan pengesetan. Untuk petugas dalam melakukan penyortiran, pelipatan, dan pengesetan, selalu menjaga protokol kesehatan guna mengurangi resiko penularan COVID-19. 1. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh. 2. Petugas sortir dan lipat wajib menggunakan alat perlindungan diri, paling kurang berupa masker. 3. Barang logistik yang masih terbungkus dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. 4. Memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Usia personel paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 50 tahun. 5. Jumlah petugas sortir dan lipat disesuaikan dengan tempat dan kapasitas ruangan. 6. Dapat menambah petugas sortir dan lipat apabila waktu yang ditentukan tidak cukup. 7. Dapat mengatur sistem kerja shift dalam proses penyortiran, pelipatan, dan pengesetan. 8. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada area tempat dilaksanakan penyortiran, pelipatan, dan pengesetan. 9. Dapat menyediakan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat. 10. Petugas sortir dan lipat diharuskan mencuci tangan dengan memakai sabun cair dan atau hand sanitizer. Tata tertib penyortiran logistik, pelipatan, dan pengesetan logistik surat suara pemilihan yaitu sebagai berikut. A. Petugas sortir wajib menggunakan tanda pengenal. B. Petugas sortir datang tepat waktu. C. Seluruh personel yang terlibat dilarang merokok.
D. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan. E. Dilarang membawa anak kecil dan membuat keributan. F. Di dalam ruang penyortiran logistik dilarang membawa tas atau ransel atau kantong plastik dan sejenisnya, telepon genggam dan kamera, makanan dan minuman. G. Apabila terdapat personel yang diketahui membawa surat suara keluar ruangan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. H. Surat suara yang rusak atau cacat dipisahkan, dihitung jumlahnya, dan dimasukkan ke dalam amplop atau plastik yang telah disediakan. I. Pengawas dan atau petugas kepolisian dapat melakukan pemeriksaan terhadap petugas sortir untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib penyortiran logistik, pelipatan, dan pengesetan logistik surat suara. Kriteria surat suara yang tidak layak, rusak, atau cacat yaitu sebagai berikut. A. Hasil cetak surat suara kotor atau tidak merata. B. Permukaan hasil cetak surat suara kabur. C. Surat suara kusut atau mengkerut. D. Surat suara sobek di bagian tengah dan atau bagian pinggir. E. Terdapat bercak atau noda besar. F. Logo KPU tidak jelas. G. Terdapat gradasi warna atau noda warna hitam atau warna lainnya pada kolom nama, kolom foto, dan atau kolom urut atau kolom nama pasangan calon kotor. Sedangkan kriteria formulir yang tidak layak, rusak atau cacat yaitu hasil cetak formulir kotor atau tidak merata, kabur atau kusut atau mengkerut, bolong, dan sobek. Dalam hal logistik yang diterima melebihi kebutuhan, serta surat suara dan formulir pemilihannya rusak, cacat, dan atau berlebih, maka harus dilakukan pemusnahan sebelum hari pemungutan suara yang disaksikan oleh KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, serta Kepolisian Republik Indonesia setempat dan dituangkan ke dalam berita acara. Tahap pelipatan dan pengesetan. Pelipatan surat suara dilakukan dengan mengacu pada teknik melipat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU mengenai desain surat suara. Setelah surat suara dilipat, dilakukan pengesetan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Surat suara diikat per 15, 20 atau 25 lembar dengan menggunakan karet gelang, kemudian dimasukkan ke dalam sampul sesuai dengan jumlah pemilih. Setelah dipastikan jumlahnya sesuai, sampul kubus yang berisi surat suara disegel. Setelah surat suara dimasukkan ke dalam sampul suara tersegel, dibuatkan berita acara. Khusus untuk formulir, perlu dilakukan pengesetan dengan memperhatikan formulir berhologram dan salinannya sesuai dengan peruntukannya. KPU Kabupaten Kota mengawasi dengan teliti kegiatan tersebut. Penyaluran logistik ke PPK, TPS, dan KPPS. 1. Menyiapkan surat perintah pengeluaran barang dan pemilihan. 2. Melakukan pengeluaran logistik pemilihan. Dan 3. Melakukan pencatatan logistik yang telah disalurkan. Tahap inventarisasi. Inventarisasi logistik dilakukan untuk memberikan suatu informasi mengenai kondisi barang kepada pihak terkait yang bertujuan untuk mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik. Hal ini dilakukan dalam rangka meneliti dan mencocokkan antara barang secara fisik dengan catatan yang ada dalam dokumen inventarisasi logistik, baik berkaitan dengan jumlah, jenis, maupun kualitas barang tersebut. Tahap pengepakan logistik merupakan kegiatan menata dan mengemas surat suara dan perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis tertentu. 5. Tahap pemeliharaan. 1. Pemeliharaan dilakukan dengan prinsip 5R, yaitu ringkas, rapi, resik atau bersih, rawat, dan rajin. 2. Prinsip logistik pemilihan disusun di atas palet secara rapi dan teratur. 3. Tempat penyimpanan logistik diupayakan aman dari bencana, kebakaran, dan dipasang pagar keliling serta penugasan keamanan. 4. Membersihkan tempat penyimpanan dan selalu melakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan secara rutin. 5. Melakukan pengecekan logistik secara periodik. Dan 6. Menjaga kualitas logistik pemilihan 2020 sehingga dapat dipergunakan pada waktunya. Terima kasih.